Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana tentramnya etnis di luar Minang tapi tinggal di Sumatera Barat. Seperti yang setelah saya bahas kemarin itu, yaitu etnis Nias. Nah, etnis Nias ini dia menempati beberapa tempat yang ada di Pariaman, Padang dan lain-lain, dan mereka hidup sangat tentram sekali seperti yang ada di Basung ya. Nah, jadi orang Nias yang ada di Basung itu boleh memelihara 3 babi dan banyak sekali yang beragama Kristen, dan itu mencontohkan kalau orang Minang itu, orang Sumatera Barat itu sangat toleransi sekali terhadap etnis-etnis di luar Minangkabau. Itu yang saya bahas kemarin. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana etnis Jawa yang berada dari Suriname datang di Pasaman ya. Dan mereka sekelompok etnis Jawa yang dari Suriname ini tinggal di daerah Tonggar. Nah, Tongar ya, Tongar di daerah Pasaman. Tongar sendiri adalah salah satu desa yang berada di Kelurahan Ayah Gadang, Pasaman bagian utara Sumatera Barat. Desa tersebut dihuni oleh orang-orang Jawa Suriname. Terdapat lebih dari 400 jiwa dari keturunan Suriname ini. Ada di desa Tongar. Jarak dari kota Padang menuju desa Tongar ini sekitar 85 km dengan waktu tempuh sekitar 5-6 jam dari kota Padang. Seperti yang kita ketahui, Suriname berada di benua Amerika bagian selatan. Amerika Selatan juga dulunya sebuah negara kecil berpenduduk sekitar 534.000 jiwa. Nah, di pulau itu 15% penduduknya adalah orang-orang Jawa. Sekilas tentang sejarah warga Suriname ini seperti ini. Jadi jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia mengirim tenaga kerja secara resmi ke luar negeri yang biasa kita sebut dengan TKI sekarang ini, pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Belanda waktu itu menjajah Indonesia dan telah berhasil mengirim dan mempekerjakan 32.956 TKI asal Pulau Jawa. Nah, dulu kita sebut saja TKI ya. Jadi dikirimnya ke Suriname di daerah Amerika Selatan antara tahun 1890 sampai dengan 1939. Nah, tujuan pengiriman TKI adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname ini. Kekurangan tenaga kerja tersebut itu karena dihapuskannya sistem perbudakan di Amerika Serikat pada tanggal 1 Juli tahun 1863. Jadi TKI sebagian besar berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, dan beberapa dari Jawa Barat. Bukan kelebihan penduduk yang menjadi alasan untuk berimigrasi ke Suriname, melainkan kemelaratan yang sangat diderita oleh penduduk di beberapa daerah di Pulau Jawa ini. Di satu pihaknya seperti itu, dan kepentingan perkebunan di Suriname di lain pihak lain. Jadi telah ditulis oleh Kolonel Surmuji dalam makalahnya Diaspora Jawa ke Suriname yang dilaksanakan dalam diskusi ilmiahnya pada Universitas Indonesia pada tanggal 20 November tahun 2018 kemarin. Jadi pada tahun 1950 di Suriname diadakan pemilu. Setelah terbentuk lembaga legislatif, hasil pemilu Suriname menjadi daerah otonom di bawah kerajaan Belanda. Jadi secara otomatis penduduk Suriname menjadi warga negara Belanda itu sendiri. Suriname kala itu juga masuk jajahan Belanda dan baru merdeka pada tahun 1975. Nah, ketentuan tersebut ditentang keras oleh sekitar 75% masyarakat Indonesia di Suriname. Jadi mereka menolak menjadi warga negara Belanda dan ingin menjadi warga Indonesia saja. Bahkan mereka ingin pulang ke Indonesia meskipun harus membayar biaya sendiri. Nah, itu. Selanjutnya kelompok Wong Jowo, mereka menyebutnya Wong Jowo, mengirimkan delegasi ke Indonesia untuk menghadap Presiden Soekarno. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1951, kelompok ini mendirikan Yayasan Tanah Air atau yang disingkat dengan YTA. Ya, dengan misi utamanya yaitu pulang ke Jawa atau mereka sebut dengan mulih Jowo. Sebenarnya pulang ke Indonesia ya.
Karena Pulau Jawa padat penduduknya, maka pemerintah Republik Indonesia semula akan menempatkan para repatrian ini, repatrian Suriname ini di daerah Metro Lampung. Namun setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menempatkan para repatrian Suriname ini ke Desa Batang Lingkin Baru, atau kita sebut sekarang ini dengan Tongar, di Kecamatan Simpang Ampat, Sumatera Tengah di kala itu. Jadi berkat perjuangan dan usaha keras pengurus YTA yang gigih, maka pada 4 Januari tahun 1954 dengan menumpang sebuah kapal kargo merek Langkues yang besar dan megah, rombongan Wong Jawa ini yang jumlahnya 316 kepala keluarga atau sekitar 1018 orang tersebut pulang ke Indonesia sebagai repatriat. Nah, alhamdulillah cita-cita mantan TKI di Suriname untuk pulang ke kampung halaman di Indonesia menjadi kenyataan di saat itu. Jadi mereka yang ada di Tampung di Sumatera Barat lalu membersihkan tanah. Jadi ceritanya seperti itu, membangun rumah dan membangun desa yang bernama Tongar, berada di Kabupaten Pasaman ini. Namun kehidupan sosial masyarakat Tongar begitu terintegrasi oleh masyarakat dengan kehidupan masyarakat sekitar Sumatera Barat, seperti Minangkabau, Trans Jawa, Batak, dan lain-lain. Hal tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat Tongar dengan terjadinya percampuran budaya. Jadi fakta singkat mengenai Jawa Suriname yang ada di tanah Minang ini. Jadi turunan Jawa Suriname secara bahasa masih ada beberapa menggunakan bahasa Jawa saat berada di sana. Namun bahasa Jawa yang mereka pakai jauh lebih medok dan sedikit kasar. Jadi ini kisah tentang bagaimana orang-orang Jawa Suriname berada di daerah Pasaman dan sampai sekarang masih menetap di sana. Jadi yang penting kita membahas ini bagaimana Sumatera Barat atau yang kita sebut dengan Minangkabau, dulunya Sumatera Tengah ya, itu sangat toleran sekali. Jadi sangat terbuka untuk siapapun yang datang ke Sumatera Barat. Jadi istilahnya orang dari luar etnis Minangkabau ini kalau datang ke Sumatera Barat dan menjadi salah satu atau bagian dari orang Sumatera Barat itu disebut dengan Malako. Jadi mereka itu harus Malako atau merapat, atau mencari orang tua angkat di sana, seperti orang-orang Minang yang berada di perantauan yang mereka memegang istilah di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, seperti itu. Jadi itulah kisah kita tentang bagaimana orang Minangkabau itu sangat suka sekali dengan para pendatang dan tidak pernah rasis. Sampai saat ini banyak sekali agama yang ada di Sumatera Barat. Nah, kalau agama yang selain dari Islam di Sumatera Barat itu memang bukan disebut Minang, dan bukan berarti di Sumatera Barat tidak ada agama selain Islam. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.